itu bagi saya itu bukan merupakan hal yang sepele ya teman-teman. Jadi apalagi ketika kita melakukan komunikasi secara tidak langsung, misalnya melalui pesan. Assalamualaikum semua. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya seorang mahasiswa melakukan komunikasi yang baik dengan dosennya ya teman-teman. Karena komunikasi yang baik yang dijalin oleh mahasiswa terhadap dosennya itu juga akan menentukan bagaimana hubungan antara dosen dan mahasiswa. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk tetap subscribe, like, komen, dan share video ini untuk mendukung video ini ya teman-teman. Jangan di skip ya. Terima kasih telah menonton. Jadi sebelum kita membahas tentang bagaimana caranya seorang mahasiswa melakukan komunikasi yang baik dengan dosennya, terlebih dahulu kita sebagai seorang mahasiswa itu menganggap dosen itu merupakan guru kita ya teman-teman. Di kondisi sekarang ini seorang mahasiswa bisa melakukan komunikasi dengan berbagai macam cara ya teman-teman. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk berkomunikasi dengan dosennya. Yang pertama itu kita bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan face to face dengan dosennya. Kemudian seorang mahasiswa juga bisa melakukan komunikasi melalui media yang tersedia ya teman-teman. Misalnya melalui pesan ya, baik itu pesan WhatsApp atau juga dia melalui email. Komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan dosen, baik itu secara langsung maupun melalui media, itu yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah sikap ya teman-teman. Kita seorang mahasiswa itu harus tetap menjaga sikap atau menjaga sopan santun kita terhadap dosennya ya teman-teman. Karena dosen itu juga merupakan orang tua kita ya teman-teman. Jadi kita harus memperlakukan dosen kita itu sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Oke, tidak panjang lebar lagi teman-teman, langsung kita mulai saja. Yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah mengucapkan salam ya teman-teman. Mengucapkan salam kepada dosennya. Itu yang pertama sekali. Jadi mengucapkan salam terhadap dosennya ini sangat-sangat penting ya teman-teman. Karena itu juga menentukan adab kita atau hormat kita terhadap dosen kita ya teman-teman. Boleh kita mengucapkan, misalnya kita mengucapkan Assalamualaikum, atau kita juga boleh mengucapkan selamat pagi Bapak Ibu gitu ya teman-teman. Jadi ini hal yang sangat penting ya teman-teman sebagai pembuka kita pada saat berkomunikasi dengan dosen kita. Selanjutnya yang kedua itu adalah kita harus memperkenalkan diri. Oke, ini juga sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Karena dosen kita itu tidak mengenal semua mahasiswanya. Walaupun kita merasa kita mengenal dosen tersebut, jadi kita wajib melakukan perkenalan diri ya teman-teman. Karena dosen kita itu terkadang tidak mengenal semua mahasiswanya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa menyebutkan identitas kita, nama, berasal dari prodi mana dan semester berapa. Contohnya seperti itu teman-teman. Jadi perkenalan diri ini sangat penting ya teman. Selanjutnya yang ketiga itu adalah sampaikan apa tujuan kita yang ingin kita pertanyakan atau yang ingin kita tanya kepada dosen kita. Jadi tujuan kita melakukan komunikasi ini apa? Misalnya kita mau menanyakan tentang suatu masalah, atau misalnya kita mau menanyakan bagaimana
tugas kita atau apapun itu, jadi kita sampaikan setelah kita melakukan salam, kemudian setelah kita melakukan perkenalan diri, kemudian kita menyampaikan maksud atau tujuan kita melakukan komunikasi ya teman-teman. Jadi cara penyampaian tujuan juga kita harus sopan ya teman-teman. Kita harus memperhatikan pilihan kata, kemudian tanda baca, karena ini sangat-sangat penting ya teman-teman. Berbagai tanda baca itu memiliki makna masing-masing ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh salah menempatkan tanda baca. Misalnya tanda seru atau tanda koma atau tanda tanya. Jadi kita harus tepat menempatkan tanda baca tersebut gitu ya teman-teman, karena agar maksud atau tujuan yang ingin kita sampaikan kepada dosen kita itu dia diterima oleh dosen sesuai dengan yang kita harapkan gitu teman-teman. Oke, yang keempat itu adalah setelah kita mendapatkan informasi atau setelah kita melakukan tanya jawab dengan dosen kita, maka tahap yang terakhir itu adalah kita harus mengucapkan terima kasih ya teman-teman. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada dosen kita atas waktunya atau atas bimbingan atau atas arahan yang telah diberikan kepada kita. Seperti itu ya teman-teman. Walaupun banyak di antara mahasiswa yang merasa melakukan komunikasi dengan dosen itu merupakan hal yang sepele, itu bagi saya itu bukan merupakan hal yang sepele ya teman-teman. Jadi apalagi ketika kita melakukan komunikasi secara tidak langsung, misalnya melalui pesan, maka sebelum kita mengirimkan pesan hendaknya kita membaca kembali ya teman-teman ya. Kita membaca kembali pesan kita tersebut, apakah ada yang salah atau misalnya apakah ada yang salah ketik ya, itu harus kita periksa kembali ya teman-teman. Karena kesalahan-kesalahan kecil itu akan merubah makna atau akan merubah tujuan dari pesan yang kita sampaikan tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah beberapa tips yang saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa dalam melakukan komunikasi dengan dosennya itu dapat berjalan dengan lancar dan tujuan yang ingin disampaikan dapat sampai dengan baik kepada dosen tersebut. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.